Pemirsa DJ yang dirahmati Allah, dalam video kali ini akan kita dengarkan pemaparan yang sangat brilian dan mencerdaskan. Kajian tafsir tingkat tinggi ini sangatlah sulit ditemukan dari pembahasan para kabib-kabib Ba'awi yang notabene pengajian-pengajian mereka hanya doktrin cinta kepada anak cucu Nabi dan cerita-cerita tentang kehebatan nenek moyang mereka yang sampai hari ini dipertanyakan eksistensinya. Pemaparan Kiai Ahmad Dhofir Jufri ini sangatlah gamblang dengan mengutip tafsir Al-Quran terkait polemik yang lagi ramai saat ini, yaitu nasab Habib yang disinyalir tidak bersambung kepada Sayyidah Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Kiai Ahmad Dhofir Jufri ini membabat habis puluhan pertanyaan inti dari para netizen. Inilah kedalaman ilmu Kiai Nusantara. Simak sampai selesai agar kita semakin cerdas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Ini alhamdulillah kita sudah mulai ngaji lagi setelah libur mungkin hampir 1 bulan ya. Karena Syawal dan saya sangat repot. Oke, ini sekedar pengumuman bahwa kajian NU online tafsir tematik yang kami ampu di sini biasanya Ahad sore, ini kita ganti sedari hari ini akan dilaksanakan insya Allah setiap Rabu sore ya jam 4. Tapi ini karena ada beberapa tamu, ada hataman ya, namanya hidup di kampung ya, ada gitu-gitunya. Oke, jadi sedari hari ini, terhitung sejak hari ini, ngajian online ini dimulai setiap hari Rabu. Sore jam 4 WIB. Ya, biasanya kan hari Minggu ya, ini setelah mungkin 5 atau 6 tahun ya. Oke, baik, kita akan membahas atau membincang satu, mungkin pembahasan ini sudah viral kira-kira 1-2 tahun belakangan ini, yakni perbincangan nasab Ba'alawi, apakah ia bersambung kepada Nabi, pertikaian antara kubu Kiai Imaduddin ya dan RA Robito Halawi itu manakah yang benar atau bagaimanakah solusi Al-Quran. Ini kan umat ini jadi bingung, jadi terombang-ambing bagaimanakah cara kita menghadapinya, bagaimanakah kita lebih dewasa menyikapinya, serta pertikaian semacam ini akan terus ada, akan terus menyejarah dalam kehidupan kita, dan khususnya santri milenial Gen Z ya, bagaimanakah cara kita menyikapinya atau solusi Quran itu bagaimana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, manusia ini secara antropologis dan sosiologis berbeda dengan manusia secara spiritual. Secara antropologis sosiologis, manusia ini adalah zoon politikon, itu kata Aristoteles, Sayyid Aristoteles. Manusia ini makhluk sosial. Perannya, kiprahnya, ia dianggap menubuh, mengada, membaharu, meruang, mewaktu apabila ia terlibat dalam kehidupan sosial. Dengan keluarga, masyarakat, dengan perjuangan kemerdekaan, dengan pengetahuan, dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai cara kita berbangsa, beragama, bernegara dan beragama dan seterusnya. Tetapi manusia secara spiritual, ia bersumber dari Tuhan yang sama, dari Tuhan yang satu. Maka istilah kita boleh beragam, kata Hazrat Inayat Khan, sebutan kita kepada Tuhan itu berbeda-beda, tetapi sebenarnya kita menuju hakikat yang sama. Nah, itu ada populer ya ungkapan beliau ini. Ibaratuna syatta wa husnaka wahidu wa kullun ila zakal jamal yushiru. Kita berisyarat kepada kebenaran yang sama, atau yasir, kita melangkah pada kebenaran, keindahan yang sama. Ibaratuna syatta, istilah kita berbeda-beda. Karena kita bersumber atau berasal dari Tuhan yang satu, maka Tuhan memuliakan kita, bermurah hati kepada kita. Walaqad karramna, bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Tuhan telah memuliakan seluruh keturunan Adam. Nah, oleh karena itu tidak pantas kita mengklaim diri kita lebih baik ya, atau mengkafling surga. Kita semua ini tidak pernah urun, tidak pernah iuran ketika satu batu bata pun ketika Tuhan ini membangun surga. Kita tidak berhak mengklaim diri kita yang benar ya, yang paling benar. La tuzakku anfusakum. Tuhanlah yang lebih maha tahu mana yang lebih takwa di antara kalian. Oleh karena itu
Yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling digdaya di antara kita adalah inna akramakum indallahi atqakum, derajat takwa. Dan takwa itu dicirikan oleh Quran dengan saling mengasihi. Ta'awanu bismillahirrahmanirrahim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam bir, kebaikan. Ba, ro ini di Quran maknanya luas. Maka manusia itu disebut bariyah karena lapang dada, luas kepala. Luas kepala ya, luas pemikirannya, maksudnya isi kepala. Kalau luas kepala itu kepala bidang, kepalanya rata ya kan. Oke. Sorry to say. Jadi Kanjeng Nabi disebut khairul bariyah, sebaik-baik orang yang terluas kepala dan dadanya, pola pikir, pola sikapnya. Bir dan takwa. Takwa ini menghindarkan diri dari murka Allah ya, atau yang dilarang olehnya. Wala ta'awanu 'alal ism. Bir itu di opposite. Diddul bir adalah lawan katanya ta'awanu 'alal birri wa taqwa la ta'awanu 'alal ism. Lawan katanya bir adalah ismun, dosa. Sementara takwa opposite-nya adalah udwan, memusuhi. Berarti orang ini tidak dianggap bertakwa kalau tidak mencintai satu sama lain. Nah, sebagaimana sabda Nabi, kalau kalian cinta, bagaimana itu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman kita ini sampai mencintai sesamanya sebagaimana kita mencinta saudara kita sendiri. Akan tetapi dalam perjalanannya, ini kan manusia ini zoon politikon. Nanti dilengkapi sebenarnya inspirasi pernyataan zoon politikon ini dari gurunya, yakni Platon. Jadi kan Sokrates itu kan Nabi, Sukrot alaihi salam menurut satu riwayat. Pak, saya tidak percaya, tidak wajib iman. Sokrates Nabi, ya kan? Tapi Sokrates Nabi dalam banyak riwayat. Kalau begitu muridnya Nabi namanya sahabat. Nah, sahabat itu Aflatun, Platon. Kata Platon, manusia ini diikat oleh hubungan-hubungan politis satu sama lain. Bond of politik. Nah, politik ini sehubungan dengan syahwat. Atau kehendak, atau libido. Syahwat berkuasa, will to power. Yang nanti kata Pak desanya namanya Immanuel Kant, itu sebagai der Wille zur Macht. Atau hasrat untuk berkuasa, itu politik. Will to power. Will to power. Oke. Dalam bahasa Jerman, der Wille zur Macht. Oke. Kehendak berkuasa. Makanya nanti kata Immanuel Kant ini, kalian yang jomblo cepat menikah. Kata Immanuel Kant begini, pernikahan itu mendisiplinkan syahwat, demokrasi mendisiplinkan syahwat berkuasa. Itu ada di buku Filsafat Buku Malas. Oke. Dalam perjalanannya nanti banyak orang yang ingin punya privilege, ingin punya keutamaan, keistimewaan, diutamakan, dianggap dirinya spesial dengan memiliki prestis, harga diri, pencapaian, prestasi dan lain-lain. Nah, ini direkam, direportase oleh seorang penyair hebat dari Mesir ya, namanya Ahmad Syauqi. Kata Syauqi itu begini, khairun nas dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nas dzu khumulin iza fakhortahum zakarul jaduda. Khairun nas, sebaik-baik generasi adalah mereka yang dzu syarafin qadimin, punya kejayaan, pencapaian, achievement di masa lalu, tapi generasi ini tidak puas. Dia mau aqama li nafsihi syarafan jadida, dia mau membangun kejayaannya sendiri, meraih prestasinya sendiri. Itu generasi terbaik. Tapi generasi terburuk, wasyarrun nas dzu khumulin, malas, sedentaris, mager, cengeng, gampang baperan, gagal move on dari masa lalu, kemudian I'm sorry, you can close the door by the way. Okay. Well, thank you very much. Gampang baperan, gampang nangisan lah pokoknya itu. Atau kadang disebut generasi strawberry, nangis ya, cengeng banget lah itu. Dzu khumulin iza fakhortahum, kalau kau nanya mana prestasimu, dia akan jawab zakaru, mereka semua akan nyebut-nyebut al-jaduda pada mbahnya. Oh, yang mbah saya ini, mbah saya pejuang, mbah saya guru, mbah saya dikawal malaikat Jibril, terus begitu. Dia sebut yang baik-baik itu.
Tapi dia sendiri tidak punya prestasi. Ini generasi terburuk ini. Oke. Nah, ini kita dudukkan persoalan ini dengan kepala yang dingin, dengan hati yang jernih ya. Saya sudah pelajari tesis dari Kiai Maduddin ini ya. Saya pelajari baik-baik dengan komparasi dan perdebatan yang beredar beberapa bulan terakhir ya. Mungkin 1 tahun terakhir. Oke. Nah, rupa-rupanya sedari zaman Nabi sudah ada orang yang mengaku-ngaku baik dengan nebeng, dengan mengklaim mendaku dirinya baik, atau mengaku kalau zaman dahulu menganggap keturunan dewa. Menganggap keturunan dewa, menganggap keturunan malaikat, ya kan? Kalau sekarang dengan ngaku-ngaku keturunan Nabi, adakah? Banyak, ya kan? Padahal kemuliaan bukan gara-gara nasab, betul kah? Nah, oke, jadi kemuliaan bukan gara-gara nasab. Contoh, putranya Nabi Nuh murtad, salah satu. Istrinya sama. Kemudian istrinya Nabi Lut sama. Walhasil tidak ada garansi kita ini anak siapa menjadi apa. Dan kita sudah hidup di zaman atau di abad 21. Orang sudah ke Mars, ke bulan, Cina bikin pesawat baru ya kan. Pesaing utama dari Boeing dan Airbus. Kita masih debat nasab. Kampungan banget sih, ya kan? Nah, ini maaf ini bahasa saya ya, bahasa saya. Tapi kebenaran harus diungkap. Di filsafat itu benar, itu dianggap benar setelah diuji. Secara teoritis dan secara praktis, secara rasional dan empiris itu benar. Jadi menguji kebenaran diuji dulu. Misalnya begini, saya penjual emas, Lalu siapa? Ahmad Jayadi ya kan? Lalu Farid ini bilang, "Wah Pak, emasnya sampean palsu." Saya perlu buktikan kah? Perlu buktikan karena emas saya ini 1 truk misalnya. Jadi suplai emas di Asia Tenggara saya semua yang pegang. Udah perusahaan saya lah ya kan. Misalnya perusahaan Emas Jayadi ya. Emas Jayadi ya. Emas Jaya Abadi sendiri-sendiri. Nah, Anda harus bareng-bareng kan, sendiri-sendiri boleh. Saya harus buktikan tuduhan itu. Caranya bagaimana? Ya cek laboratorium, libatkan para ahli dan begitu kan. Oke sudah. Nah, apa bukti di Quran bahwa ada orang yang ngaku-ngaku bernasab baik? Bismillahirrahmanirrahim, karena ngaji tafsir ini, mari kita buka pada surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, pada ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Pahala tak putus-putus ya. Innaka la ala khuluqin azim. Ayat ini, surat ini mengekspresikan, menarasikan keagungan pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa a'lam bil muhtadin. Ini dia, wala tuti'il mukazzibin. Jangan kau ikuti para pendusta. Kalau kazib bohong saja, kalau mukazzib atau kazib, kalau kazib dia pembohong. Kalau mukazzib sudahlah dia berbohong nuduh orang lain bohong. Itu mukazzib. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu dari kata mawaddah, berkasih sayang, lunak. Waddu, mereka berharap, mau, terdorong. Lau tudhinu, ada hana, dal, ha, nun. Kalau buka di Maqayis fil Lughah di Kamus Quran, itu maknanya adalah minyak. Minyak itu kan lunak. Kalau kamu bersikap, mereka mau kamu bersikap lunak Muhammad, fayudhinun, kemudian mereka bersikap lunak pula. Nah, ini dia, wala tuti kulla hallafin mahin. Oke. Jangan kau ikuti halaf, orang yang suka bersumpah palsu. Ya kan? Mahin, ihanah. Oke, mari kita baca begini. Oh ya, kenapa sih kita membicarakan ini? Karena ini orang-orang ribut. Yang wajib adalah bersatu. Ya, bagaimana di surat Baqarah itu? Di surat Ali Imran bagaimana? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu di surat Ali Imran itu, 103 kalau tidak salah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala, dan seterusnya ila akhiril ayat. Oke. Mari kita langsung buka ini surat Qalam ya.
supaya kita langsung dapat poinnya pada ayat ke-10. Mari kita membuka An-Nukat wal Uyun lil Imam Al-Mawardi. Tafsirnya An-Nukat wal Uyun. Wafat Imam Mawardi ini pada tahun 450. Halaf ini maknanya kazzab. Ini pendapat Ibnu Abbas. Makna halaf yang lain dhaiful qalb. Orang yang apa ya? Gampang diprovokasi. Orang yang tekadnya lemah. Orang yang determinasi dirinya lemah. Kemudian al-miksar minasyar, dia banyak dosa, banyak keburukannya. Nah, itu halaf. Mahin, dia mengihanah, gampang merendahkan orang lain. Kau bukan cucu Nabi kau bukan keluarga Nabi. Kita enggak tanggung-tanggung, saya keluarga Allah, betul kah? Duh, kita ahlu Quran, keluarga Allah, sabda Nabi. Siapapun yang mencintai Quran, ahli Quran, ahlullah fil ard. Kita keluarga Allah. Mana lebih keren, ya kan? Nah, oke, santai dulu. Sambil ngopi sana, biar. Oke, baik. Hamaz, wailul likulli humazatil humazah, mendorong, menjatuhkan, mendiskreditkan. Masya, dia kemana-mana, yamsi ya, masya bin namim, yamsi bin namimah, kemana-mana mengadu domba, ya kan? Ada semua kah? Jadi nomor 1 pendusta, banyak sumpah palsu, ihanah, gampang merendahkan, mendiskreditkan, kemudian memojokkan, hamaz, kemudian gampang menista, merendahkan, masya'in bin namim, kemana-mana dia tebar namimah, adu domba. Ya, ada wakilah, ada satu riwayat dikatakan manam malaka nama alaika, orang yang menyebarkan, menyebarluaskan keburukan orang lain padamu, kelak mereka akan menyebarluaskan, memviralkan keburukanmu kepada sesamanya. Ini mirip-mirip infotainment ini kalau di TV ya. Ya, alhamdulillah saya sudah tidak nonton TV sejak 7 tahun belakangan ini ya. Tidak punya ya, oke. Baik, masya'in binamim, kemana-mana. Manna'in lil khairi. Apa sih tujuannya halaf, bersumpah palsu, ya kan? Untuk meningkatkan grade reputasi dirinya, bersumpah palsu. Kemudian mahin, dia mengihanah, merendahkan yang lain. Setelah itu mendiskreditkan, menjatuhkan. Kenapa harus menginjak kepala orang lain untuk meraih posisi yang tinggi, reputasi yang baik, level atau martabat yang tinggi, ya kan? Masya'in binamim, kemana-mana namimah. Pemerintah dicaci maki, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian memprovokasi ustadz yang lain, guru yang lain, dan seterusnya. Jadi karena kemana-mana membawa namimah, eksesnya, apalagi dia punya massa, punya pengikut. Ini makanya saya berhenti ceramah. Ini saya menjalankan sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri kualitas keberislaman seseorang, dia tinggalkan yang tidak ada gunanya. Saya memandang sejak 2000, ini ceramah saya terakhir adalah di kampungnya Ilham, di Balai Kota Singkawang. Itu ceramah saya terakhir. Tahun baru 2019. Wah. Padahal ya saya cerita biasalah persatuan. Tapi ada oknum Habib yang nyuruh saya berhenti. Pak, ceramah jangan itu, Pak. Pemerintah itu kafir, PKI katanya. Kita diundang pemerintah waktu itu. Begitu amplop terima juga ternyata. Oke, saya enggak terima. Kenapa? Saya ngasih nomor rekening. Oke, lebih cerdas. Baik. Nah, kenapa? Karena yang saya ceramai sudah enggak pinter-pinter. Jadi saya sudah berhenti jadi tukang ceramah. Tucrit ya, tukang cerita. Kenapa? Rata-rata penceramah enggak pinter, enggak alim mereka. Tidak expert ya. Kita mau alim itu puluhan tahun kok ngajinya kan. Baik, kita teruskan. Tidak ada kebencian. Manna'il khair, dia menghalang-halangi kebaikan, mu'tadin asim, melampaui batas. Asim lagi pendosa. Ya kan? Halaf 1, mahin 2, hammas 3, masya'in binamim 4, manna'il khairi 5, mu'tadin 6, kemudian asim 7, mutullin ba'da dzalika zanim. Nah, ayat 13 ini yang paling penting adalah bertabiat kasar, kemudian zanim. Kalau kita membuka tafsir Al-Baghawi, ini ayat 13, ini saya bacakan saja. Tafsir Al-Baghawi ini termasuk tafsir ummahat, tafsir induk ya, selain At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibni Katsir. Nah, di tafsir Al-Baghawi, ba'da dzalika zanim wa huwa da'i al-mulsaq. Nasabnya ditempel-tempelkan supaya jadi baik, dicocok-cocokkan jadi baik. Ad-da'i, di orang yang mendaku. Jadi zanim ngaku bernasab baik. Ayat ini konteksnya dalam Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Sayyidina Khalid bin Walid.
Dia ngaku, saya keturunan A, orang mulia, saya dari Quraisy misalnya. Ini semua tuduhan halafin mahin, hamazin masyain, minami manna'il khalim mutadin asim, utullin, ini semua ada pada Walid bin Mughirah kecuali satu. Nah, ini tuduhan Quran, tuduhan Muhammad benar semua ke saya. Itu watak saya semua, kata Walid bin Mughirah. Wakilnya Abu Jahal. Walid bin Mughirah salah satu musuh Islam ya. Hanya satu Muhammad salah, Quran salah, zanim. Saya tidak ngaku bernasab baik, saya orang baik. Terus dia mikir begini, Muhammad ini kan tidak pernah bohong dari kecil ya kan. Quran apalagi. Kok Quran katakan atau Muhammad tuduh saya ini ngaku-ngaku bernasab baik. Ditanya ke ibunya, Bu saya anak siapa? Gitu. Dipaksa todongkan pisau, pedang juga ya. Oke, kalau kalian yang lebih kecil saja lah ya, todongkan silet, lebih kecil ya kan, namanya anak-anak kalian. Orang preman serem tato naga ya kan, Farid tato kelinci ya, cacing, nah tato cacing ya kan. Oke, kalau Ishak tatunya telur, siapa tahu besok netes katanya. Oke, baik. Ternyata betul, bapakmu ini maaf impoten. Jadi kamu bukan anak bapakmu dari suku yang terhormat. Bapakmu gembala kambing. Nah itu dia. Jadi sedari zaman Nabi sudah ada orang ngaku-ngaku mulsok. Ini maknanya kalau di kamus Quran, makna di kamus Quran ini adalah ngaku-ngaku bernasab baik. Ya silakan periksa ya. Ini saya buka Maqais fil Lughah ya, Fihris dan fi Juzuri Kalimatil Quran dan Mufradat Al-Fadhil Quran. Oke. Ad-da'i, dia yang mendaku, kata Imam Al-Baghawi wafat 516, ini tafsir induk ya. Ai ma'adzalika ma'ama wasafnahu zanim ad-da'i al-mulsaq. Bil qaumi dia al-mulsaq ad-da'i bil qaum malaysa minhum. Dia ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Dia ngaku pejuang padahal bukan. Dia ngaku orang baik padahal tidak. Nah itu dia. Sedari zaman Nabi sudah ada orang ngaku-ngaku. Nah terus begini, bagaimana pertikaian ini? Saya tidak expert di bidang pernasapan ya. Memang saya membaca pertikaian itu, mengikuti, saya baca tesisnya, tapi saya tidak punya kapasitas untuk menilai mana yang mana. Maka kebenaran ini bisa diuji dengan membuktikannya ya. Oke, baik, sembari lalu ada pertanyaan? Pertanyaan sembari dikirim ya. Nah bagaimana menghadapi solusi ini? Solusi Quran apa pertikaian ini? Ini kan masing-masing mendaku dirinya benar. Ini mengklaim yang paling benar. Nah, oke. Semua mengaku keturunan baik ya. Zur, Zaroro. Ini di Quran 38 kali. Ya, tapi saya lebih tertarik. Oke, kemudian Zaroro ya. Kita lebih tertarik untuk mendamaikan, mempersatukan. Kenapa? Karena persatuan Quran ini wajib. Persatuan Islam ini wajib. Ada ya? Ini saya berharap ini mengikuti sampai selesai ya, supaya tidak salah paham, tidak ada pertikaian-pertikaian. Dan ini berbahaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Aina Merah. Izin bertanya Pak, kita sering mendengar keturunan Nabi itu Habib, Sayyid, Syarif. Apa sih yang membedakannya? Oke, jadi ini sebutan saja. Nah ini sebutan yang dibikin oleh organisasi seperti Kiai, itu kan sebutan saja. Ini sebutan ya wakilah keturunan Nabi, kemudian Sayyid, Syarif ya dari Sidina Hasan dan Husain. Tetapi yang baru-baru ini dipermasalahkan adalah apakah nasab dari Sayyid Ubaidillah ini ya bin Ahmad Al-Muhajir ini nyambung, betulkah itu punya keturunan bernama. Nah itu kan yang dipersoalkan, lalu ditinjau dari semua buku nasab. Oke. Nah apa yang membedakannya? Ini istilah saja, sama dengan begini, haji itu tidak pernah disebut haji kecuali di Indonesia sebab gelar haji bikinan Belanda. Jadi silakan dibaca ya. Jadi gelar haji ini bikinan Belanda. Kenapa? Dulu haji pakai kapal Belanda. Bagaimana caranya? Ya ikut kapal barang ke Ceylon, Sri Lanka misalnya. Lalu ke Afrika Selatan. Itu mereka semua ikut haji, ikut kapal dagang kapal Belanda. Nah, orang dulu kan haji lama, bisa setengah tahun, kadang 1 tahun. Biasanya setelah pulang haji ini semangat juangnya ghirrah ya, ruhul jihad, punya semangat juang yang tinggi. Mereka dicurigai oleh Belanda bikin perlawanan kepada VOC. Maka
Orang yang pulang haji harus disebut Pak Haji, kopiah putih, surban. Tujuannya apa? Ini tujuan Belanda untuk mengidentifikasi. Belanda ini sudah spionase, sudah canggih lah ya peradaban Eropa. Bahkan Descartes, itu filsuf pelabuhan. Descartes ini hanya tukang ngobrol di pelabuhan, di warung kopi di pelabuhan. Ngobrol aja, jadi filsuf dia. Ya kan? René Descartes, Renatus Cartesius, filsuf pelabuhan Belanda. Dan banyak ya, banyak nanti orang-orang. Jadi mereka ini sudah negara maju. Kalau mereka mau menginvasi, mau masuk ya, apa dahulu Korea, afsaduha yang begitu di Quran atau di Hikam yang kemarin, ini mereka sudah persiapkan perangkatnya. Nah itu dia. Jadi ini perbedaan, ini sebutan di organisasi masing-masing saja. Oke. Ya Sayyid, Syarif ya, ini dari kalangan keluarga Nabi, dari jalur Sayyidina Hasan dan Husain ya. Oke. Baik, sekarang bebas santun. Assalamualaikum, izin bertanya, jika gelar haji mulai digunakan sejak zaman Belanda agar Belanda mulai mengawasi, bagaimana dengan Robito Alawiyah yang berdiri tahun 1928? Oke, apakah itu juga buatan Belanda? Nah ini menarik. Ada beberapa manuskrip. Kemudian saya mengakses beberapa jurnal yang dikepalai oleh Rolf Dobelli, ini orang Jerman. Salah satu bukunya ya terbitan New York Times ya, The Art of Thinking Clearly, The Art of Good Life, banyak. Tapi beliau memimpin, ini orangnya masih hidup. Kemudian riset-riset juga yang dikemukakan, memang ateis ya beberapa ateis ya. Tapi mereka mempelajari haji di Indonesia itu apa? Itu bikinan Belanda. Makanya Kanjeng Nabi tidak pernah disebut haji. Imam Ghazali haji kah? Haji, disebut haji? Tidak. Di Indonesia emosi. Marah kalau tidak disebut haji. Haji ini tidak gratisan. Kalau ditulis H titik, misalnya H titik Yusron, tidak mau. Saya haji 3 kali atau 2 kali. Hahaha gitu. Nah itu dia. Nah bagaimana? Jadi begini, ada pendapat simpang siur ya soal mufti Betawi dan lain-lain itu banyak. Nah makanya begini, kebenaran itu harus diungkap. Silakan diteliti. Kan begini, saya dituduh emas saya palsu. Ya saya harus buktikan bahwa emas saya asli, betul kah? Misalnya ada orang mendaku ya, menuduh bahwa Robito Alawi atau nasab mereka terputus kepada Nabi. Kalau mereka kekeh bahwa mereka ini keturunan Nabi, ya buktikan. Secara ilmiah, ngapain tukaran dia kan? Buktikan saja secara ilmiah. Duduk musyawarah, setelah ini akan saya bacakan ayat musyawarahnya. Bisa dibuktikan itu, secara ilmiah bisa. Nah sekarang begini, batu ini benda hidup atau benda mati? Batu. Batu ini bisa ditanya dia berasal dari 3.000 tahun yang lalu atau 4.000 tahun yang lalu. Siapa yang bisa? Antropolog. Siapa yang tahu? Para geolog, ahli di bidang perbatuan. Jadi dicuil sedikit, dicek, diperiksa. Oh ini dari tahun sekian. Batu nisannya, epitaf ya, batu nisannya Fatimah binti Maimun itu ketahuan setelah geolog datang, para antropolog semuanya meneliti ya. Nah, yang paling banyak meneliti nasab itu juga salah satunya meneliti dunia timur ya. Kalau di India namanya sinolog, kalau di Cina namanya indolog. Nah, banyak para peneliti barat ini meneliti itu. Nah, banyak sebenarnya ya. Hanya kadang begini. Orang ini kalau punya nasab baik menganggap dirinya punya privilege, ya kan? Punya privilege, punya keutamaan, kelebihan dan seterusnya. Nah, apakah bikinan Belanda? Nanti silakan dibuktikan ya. Kenapa? Karena Partai Arab Indonesia, Partai Cina Indonesia itu diinisiasi Belanda. Nah, ini silakan kalau tidak setuju dibuktikan, dibantah tidak apa-apa. Pendirinya orang Indonesia, ya, Abdurrahman Baswedan, mbahnya Pak Anies Baswedan, ya. Tapi disubsidi Belanda. Kalau disubsidi Belanda, pro Belanda atau kontra Belanda? Itu pro Belanda. Kenapa? Karena NU Muhammadiyah kontra dengan Belanda. Maka mereka harus ada di kalangan para tokoh lah yang pro mereka. Sama dengan begini, ketika NU Muhammadiyah ini menolak untuk mendukung pemerintah tahun 70, maka yang terhormat Haji Muhammad Soeharto, ada hajinya. Haji Muhammad Soeharto bikin MUI. Kenapa? Dia butuh kebijakan, butuh legitimasi agama dari Repelita, rencana pembangunan 5 tahunnya. Nah, mereka butuh legitimasi dari agama. Nah, apakah bikinan Belanda? Nanti silakan dibuktikan. Tapi ada beberapa jurnal yang mengulas itu. Atau begini, nah teman-teman sebenarnya begini ya, mudah sekali. Karena Belanda ini kan spionase banyak lah ya. Kita mau belajar sejarah Indonesia kemana?
ke Belanda, kan aneh itu. Mau tahu tentang pesantren harus ngaji ke Belanda, kan aneh itu. Jadi mau tahu tentang diri kita harus cari ke Belanda. Nah, mereka memang masyarakat maju, negara maju ya. Jadi datang kemari, dia tidak tangan kosong, mereka siapkan semua perangkat pengetahuan untuk meneliti kita. Oke, jadi apakah buatan Belanda, apakah bikinan Belanda? Ya wallahu a'lam, nanti silakan diteliti. Tapi ada beberapa tim yang salah satunya ya yang dikepalai oleh itu ada tadi. Sudah kita sebutkan. Baik, berikutnya adalah pertanyaan berikutnya dari Falah Luhur. Izin bertanya, apakah para pemuja nasab Ba'alawi sama dengan watak Walid bin Al-Mughirah? Waduh, sesuai dengan surat Al-Qalam. Jadi begini, saya tidak tahu ya. Jadi kita ini kan sudah hidup di zaman modern. Sudah abad 21. Misalnya, saya berandai-andai begini. Misalnya nanti terbukti, misalnya secara ilmiah, terbukti dengan penelitian buku-buku nasab, dicocokkan dari banyak pihak, mengundang para ahli, para pakar dari berbagai disiplin ilmu, atau setelah tes DNA, ternyata Profesor Quraisyah bukan keturunan Nabi. Saya tidak berkurang rasa hormat saya ke beliau karena banyak bukunya. Kiprahnya banyak untuk Indonesia, sumbangsihnya. Iya kan? Nah, sekarang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang maksum manusia ya, selain para nabi, para rasul. Tidak ada yang maksum. Atau ada orang tiba-tiba disebut imam misalnya, imam besar. Imam ini imam sholat dan imam di Ahlus Sunnah loh ya. Sebutan imam itu tradisi Syiah. Di Ahlus Sunnah tidak ada imam, ya imam sholat atau imam mazhab. Baik ya mereka mujtahid mutlak atau mujtahid mazhab. Imam Ghazali itu imam. Nah, Imam Ja'far Shadiq imam. Dan imam mazhab juga itu. Nah, kenapa kok sekarang disebut imam? Ya silahkan kalau mau sebut itu. Tapi terminologi imam ini untuk orang yang memenuhi syarat. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini layak disebut imam karena muhaddis. Ya kan? Tapi tidak ada lah, ya hanya disebut kiai atau guru saja. Nah, apakah pemuja, saya kira ini provokatif ya pertanyaan ini ya. Jadi, apakah sama dengan watak Walid bin Al-Mughirah? Nah, kita tidak bisa samakan secara serampangan begitu ya. Oke, tapi tidak apa-apa, kita akan berusaha menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari, sebentar. Dari Ahmad Sofiul, tanya, Pak, apakah keturunan Nabi yang murni di Indonesia hanya 10%? Nah, silakan dibuktikan. Masa saya yang buktikan, ya kan? Saya keturunan, saya sepupu jauh Sokrates. Oke, ya kan? Menurut DNA intelektual. Nah, itu dia. Nah, silakan buktikan. Misalnya saya ngaku-ngaku keturunan Brawijaya V. Misalnya, Raja terakhir Majapahit. Ya, saya harus bisa buktikan. Misalnya tidak hanya dengan buku nasab, tapi dengan kecocokan DNA. Nah, apa ya? Sebenarnya aneh ya orang yang masih debat-debat nasab. Ini misalnya saya tahu bahwa saya keturunan Brawijaya. Atau misalnya saya, misalnya lah ya, Farid ternyata setelah diteliti keturunan Tunggula Metung misalnya. Misalnya ya kan. Apa untungnya buat dia? Dia tahu tidak ada untungnya, dia tidak tahu tidak ada ruginya. Tapi kalau Farid punya sumbangsi untuk Indonesia misalnya, dia bikin apalah ya, bikin gantungan kunci misalnya. Dia bikin apalah prestasinya di bidang ekonomi, politik, pembangunan. Itu lebih hebat. Itu lebih hebat itu. Baik, kita teruskan. Kemudian sekarang dari Farid Ramadan. Bagaimana cara kita bersikap kepada habaib yang membuat ulah? Serahkan saja ke polisi. Ini melanggar hukum di negara hukum kok, iya kan? Kalau ada yang provokatif, sudah saya katakan tadi, tidak ada manusia suci selain para nabi, para rasul. Jadi tidak ada yang maksum ya, bahwa ada yang mahfuz oleh Allah dijaga. Kalau ada orang suci melanggar sabda Nabi, yang mahalul khata' wan nisyan. Kalau ada orang tidak bisa salah, dia bukan manusia tapi robot. Dia malaikat, bukan manusia yang tidak bisa salah. Nabi saja pernah salah. Buktinya apa? Nabi ditegur berkali-kali oleh Allah ya. Fala'allaka bakhilun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadits. Kemudian afanta takruna hatta yakunu min Muhammad. Itu Nabi ditegur.
Bagaimana abasa wa tawalla an ja'ul a'ma, itu juga teguran untuk Nabi. Beberapa kali Nabi ditegur, diingatkan. Kenapa? Beliau ini sallallahu alaihi wasallam maksum, maka diingatkan oleh Allah kalau salah. Oke. Yang murni 10%, seharusnya bukan saya yang buktikan. Baik, berikutnya dari Ilham Alim. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, sesuai keterangan yang disampaikan, lantas mulia mana ulama dengan para keturunan Nabi, habaib? Jadi begini, ada kemuliaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ali. Keluarga itu maknanya semua orang yang beriman ke Nabi. Nah, beda kalau zurriyah. Zal, ro, ya kan? Itu di Quran banyak ayat tentang itu ya. Jadi zal, ro ini di Quran diulang sebanyak 38 kali. Oke, sebentar. Mana yang lebih mulia? Ya sesuai ayat yang kita baca, yang paling beriman di antara kita, yang paling baik prestasinya untuk kita. Nah, misalnya ya, seharusnya orang yang punya kemuliaan nasab, seharusnya loh ya, mereka lebih memuliakan orang lain. Mereka lebih menghormati orang lain. Nah, sekarang begini ya, karena rendahnya, karena illiterate, karena kita fakir, defisit literasi, sehingga kita ini mabok politik dan puber terhadap agama. Semua harus diislamisasi. Ketika Nabi beristri atau mendapatkan hadiah untuk kemudian diberistri seorang perempuan bernama Mariatul Qibtiyah, Nabi tidak mengganti nama beliau. Dibiarkan saja nama Ibrani, dibiarkan oleh Nabi. Tidak harus diislamisasi ya kan. Nah, Nabi menghormati kan, dan maka santai saja, pede saja. Nah, mana yang lebih mulia? Ya ulama ini pewarisnya para nabi. Pewaris ilmu, akhlak, keteladanan dan lain-lain. Ya kan? Nah, sekarang begini. Atau juga ada tuduhan satu Habib bodoh lebih baik daripada 70 ulama alim, ya kan? Itu propaganda dan menyesatkan. Itu pernyataan imbesil ya, pernyataan banal atau pernyataan tak berbudi sebenarnya. Kalau Anda sakit misalnya mau bypass ya, sakit jantung misalnya, datang ke Pandai Besi atau ke dokter spesialis jantung. Ya datang ke orang alim yang bisa perbaiki itu. Kalau jam tanganmu rusak, jangan ke Pandai Besi, ke tukang servis jam seharusnya. Nah, jadi ada ilusi tokoh ya. Dan saya menyarankan Anda membaca buku The Art of Thinking Clearly. Ya, ini banyak sesat pikir. Ada 99 sesat pikir ya di sini. Dan itu berbahaya. Pemujaan pada tokoh misalnya itu berbahaya sekali. Kultus ya. Nah, itu memang tradisi masyarakat kuno. Tradisi masyarakat kuno, kata Tarikh Ibnu Khaldun ya, kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, ini tradisi masyarakat klasik yang banyak melakukan pemujaan-pemujaan. Oke, ini sebentar lagi saya akan baca tentang solusi Qur'annya ya. Oke, mungkin itu ya. Sudah ya. Oh, wait moment. Oh, sekarang coba saya baca lagi. Dari Saiful Bahri, izin bertanya Pak, apa sih ya kan? Apa sih ya? Apa sih fungsi Madura ini? Si fungsi nasanamu kamu ya. Apa sih fungsi ada dan tidak adanya sanad yang lagi rame dibahas ini? Mungkin nasab yang dimaksud ya. Oke. Nah, sekarang begini Mas. Jadi orang ini biasanya terganggu kalau urusan dapurnya diganggu. Kalau Anda menghina saya apa? Kau anu. Tapi begitu terganggu urusan dapur saya. Loh, misalnya ya, kita berandai-andai. Ternyata para habaib di Indonesia bukan keturunan Nabi. Orang tidak lagi hormat. Kalau orang tidak lagi hormat, ekonomi terganggu kah? Terganggu ekonomi Pak. Terganggu. Nah, mereka sudah dapat privilege. Tidak ada loh ya yang memuliakan para habib kecuali NU. Betul kah? Jawab. Kecuali Ahlus Sunnah, betul ya. Mohon maaf saudara kita Muhammadiyah, karena Nabi Muhammad saja tidak panggil Sayyid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Hadisnya gitu kok katanya, ya kan? La tusayyiduni, saya ini jangan disayyid-sayyidkan. Makanya saudara kita Muhammadiyah atau yang lain-lain yang sepadan dengan itu, yang dekat-dekat lah ya Wahabi misalnya, Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad, begitu.
Nah, di luar NU yang menghormati Habib pasti politik. Nah, politik, kepentingan politis itu. Nah, ini kan ngaji ini supaya cerdas ini. Saya juga punya buku nasab. Saya bisa buktikan nasab saya, ya kan. Tapi nggak tahu nyambung kemana. Nah, sama kita punya. Nah, baik, itu dia. Apa sih fungsinya? Fungsinya ini supaya kita belajar kepada Mas Saiful Bahri ya. Ini Mas atau Mbak ini? Ini supaya kita belajar, untuk mengungkap kebenaran, dan kebenaran pasti terungkap. Waqul ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa, di surat Isra itu. Pasti terungkap nanti. Cepat atau lambat akan terungkap kebenaran itu. Oke. Fungsinya apa? Agar kita belajar dan masyarakat cerdas. Iya kan? Nah, sebenarnya kalau mau objektif ya, setiap mereka yang memiliki posisi penting, aristokrat, khususnya di bidang agama, ini rawan penyimpangan. Makanya kata Imam Al-Ghazali di Ihya itu aksarul maghrurin itu fuqaha. Pokoknya orang yang alim dia gampang selewengkan ilmunya. Makanya kemarin rame ya dibahas di majalah Tempo perbudakan spiritual gitu-gitu ya. Ya saya enggak usah kebakaran jenggot, saya enggak punya jenggot kok. Ngapain kebakaran? Ya sudah dibahas saja. Nah, baik, sekarang dari Ahmad Sofiul. Tanya Pak, apakah keturunan Nabi yang murni 10% tadi ya? Oke. Yang membuat onar. Oke, kemudian masih ada satu lagi. Wih, banyak sekali ya. Wih. Ini dia dari Wanti Apriyati. Pak, bagaimana dengan ayat tentang mawaddatan bil qurba? Mohon penjelasannya. Ini menjadi semacam legitimasi bahwa habaib harus diberi penghormatan lebih. Sekarang begini ya. Kita ini kan wajib menghormati semua. Kanjeng Nabi menghormati jenazah orang Yahudi yang mau diberangkatkan ke kuburan. Nah, memang ada itroti, ada sabda Nabi ya. Ini itroh, terah saya ada. Ya, kita memuliakan ahlul bait, kita tahlil itu baca, ya kan? Kita memuliakan ahlul bait. Nah, sekarang begini. Saya kasih perbedaan sederhana antara Syiah, Khawarij dan Ahlus Sunnah. Syiah itu begini. Sabbus sahabah ikramu ahlil bait, memuliakan sahabat. Sabbu ahlil bait ikramu sahabah. Kembali. Jadi Syiah ini sabbus sahabah, mencaci maki sahabat, ikramu ahlil bait, memuliakan ahlul bait. Khawarij ya derivasi turunan yang kesekian namanya Wahabi, Salafi, mutamaslif, salaf palsu. Dia katakan bahwa mereka ini ikramus sahabah sabbu ahlil bait, mencaci maki ahlul bait. Dan tapi memuliakan para sahabat. Kita Ahlus Sunnah ikramu ahlil bait ikramus sahabah. Kita muliakan sahabat, kita muliakan ahlul bait. Semua keturunan Nabi, yang ngaku dan yang tidak ngaku. Nah, sekarang begini, Pak, bagaimana kalau ada keturunan Nabi ngaku-ngaku? Yang tidak ngaku saja kita hormati kok, iya kan? Ya kita hormati, kita muliakan semua. Nah, hanya untuk menguji kebenaran mereka, nah ada perangkat ilmiah. Oke, jadi diberi penghormatan lebih ya. Ya anaknya guru kita hormati. Saya kira kita yang ngaji taklim selesai lah. Orang yang punya kemuliaan pada aspek ilmu saja kita hormati, apalagi yang kemuliaan nasab dan ilmu sekaligus dan adab, ya kan? Nah, apalagi itu. Nah, sekarang begini, kalau gitu ukuran sederhananya apa? Ya ilmu dan akhlak. Kalau ilmunya baik kita tiru, akhlaknya baik kita ikuti. Kalau enggak baik ngapain ngikut mereka? Mereka enggak baik, urakan, ugal-ugalan, ya kan? Mencaci maki misalnya, provokatif. Kita mau ikut mereka? Ya, jangan, nanti kualat katanya. Kalau betul ya, misalnya kalau betul, misalnya ada seorang Habib betul dan Habib ini betul keturunan Nabi, misalnya Sayyid atau Syarif ya. Bukti bukti satu penghormatan kepada beliau. Kalau salah kita ingatkan enggak? Oke, kita imam sholat saja kalau salah wajib diingatkan kok, ya kan? Hanya caranya harus mulia, santun. Jangan tarik sarungnya misalnya, jangan. Nah, didudukkan secara paksa. Tahiyat sekarang. Tidak, ada cara yang santun. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita baca ini ya solusi Quran bagaimana. Ini sembari lalu. Oh, ini masih ada ya. Nah, sekarang dari Syafi'i Muzaki. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apakah Nabi yang memihak kepada anak cucunya sekalipun salah?
Apakah Nabi akan memihak kepada anak cucunya sekalipun salah? Ini ajaran siapa? Nabi itu berpihak pada yang benar, iya kan? Jelas, masa salah dibela? Sabda Nabi bagaimana? Lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Seandainya salah seorang keluargaku, mustahil ya, Sayyidah Fatimah mencuri mustahil. Seandainya salah satu keturunanku, dalam hal ini yang dimaksud Sayyidah Fatimah, mencuri, laqata'tu yadaha, saya sendiri yang akan potong tangan. Artinya Nabi menerapkan apa ya, law enforcement, penegakan hukum, zero tolerance, tanpa toleransi. Jadi, kalau salah masa dibela? Ajaran siapa itu? Ya kan? Nah itu dia. Ini dari Ara Zepeto. Oke, Ara Zepeto ya, baik. Thus I prefer to follow Prophet Muhammad peace be upon him from the perspective of his way of his life. Oleh karena itu saya mengikuti Kanjeng Nabi dari perspektif cara hidup beliau. In fact, as the non-descendant of him, we are righteous. Oke. Ya, memang seharusnya demikian ya, mengikuti Nabi ini sesuai cara hidupnya, sunnahnya. Nah, sekarang dari Ali Urbinus, ini pernyataan ya, tadi itu. Izin bertanya, apakah ada negara lain selain Indonesia yang mencintai Habib sebegitu wow-nya? Wih, Ali Urbinus ya. Ya, memang Indonesia ini dirahmati oleh Allah betul ya, karena menghormati, memuliakan keturunan Nabi, memuliakan kiai, ulama ya. Nah, saya kalau ngaji dulu ketika masih senang ceramah, saya sebutkan ulama yang jelek-jelek. Saya sebutkan bahwa klan-klan, fam-fam di Ba'alawi itu, klan-klan itu para pekerja. Haddad, pandai besi, Sakof, saya tukang genteng. Kofal, tukang bikin gembok. Saya sebutkan itu profesi. Itu profesi. Atos karena ibunya bersin-bersin. Ya kan? Saya sebutkan itu profesi, itu pekerjaan. Kenapa? Ulama harus punya kerja. Masa ulama ngelas? Harus kerja, Nabi bekerja. Kalau engkau tidak bekerja, kau akan melacurkan agamamu nanti. Kau akan cari keuntungan dari agamamu. Itu sabda Nabi. Dan itu disahihkan oleh banyak imam. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Hibban juga. Dan Ibnu Majah. Redaksinya begini. Wailul li ummati min ulama isu yattakhiduna hadzal ilma tijaratan rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum. Wailun, celaka sengsara menghadapi malapetaka umatku yang ulama isu, karena perilaku sepak terjang rekam jejak ulama isu, mereka semua yattakhiduna hadzal ilma, menjadikan ilmu ini tijaratan, sebagai komoditas barang dagangan. Rabhan li anfusihim, semata-mata demi keuntungan pribadi. Nah itu dia. La arbahallahu tijaratahum. Ini belum baca ayat tentang musyawarah ya. Apakah ada? Ya saya tidak tahu ya. Karena ya menurut saya salah satu yang baik ya, bukan karena saya salah satu dewan pakar di pusat studi Quran ya, di Profesor Quraish Shihab, bukan. Tapi Pak Quraish Shihab ini tidak mau dipanggil Habib memang. Ya pakai batik, pakai kopiah hitam ya. Seandainya beliau bukan keturunan Nabi, saya tetap muliakan beliau. Seandainya loh ya, seandainya. Kenapa? Jasanya banyak untuk Indonesia itu. Dan alim. Kalau ada Habib bodoh, saya alim kok. Sorry bro, iya kan? Saya alim, masa ikut orang bodoh? Betul nggak? Saya filsuf. Kecuali dia lebih alim dari saya. Nah, iya kan? Saya hormat, saya cium tangan. Kalau bodoh ngapain? Kalau bodoh ya dia ngaji. Selesai. Itu perintah agama. Nah, bagaimana kalau bodoh dan terbukti nanti klan di Robito Alawiyani, Ba'alawi ternyata memang betul keturunan Nabi setelah studi pengetahuan komprehensif, banyak ilmu, disiplin ilmu nasab macam-macam ya, dan dibuktikan oleh DNA, tes DNA, ya kita tetap hormat. Kita hormati karena ada darah Nabi, karena itrah, itu terahnya Nabi, zuriyahnya Kanjeng Nabi ya kan. Satu, kita hormati dia manusia, satu lagi kita hormati dia keturunan Nabi. Dan dari dulu kita hormat kok, iya kan? Apa ada yang tidak hormat? Kita hormat semua, meskipun sebagian oknum mereka kebablasan, ada yang menindas, menipu, ya terlibat kriminal, ya banyaklah kita data itu. Demikian pula, ya namanya manusia. Demikian pula yang kita, ya kan? Ya kita banyak juga yang
Oke, sembari lalu mari kita buka surat Ali Imran sedikit ya. Menuju 15 menit ini menuju. Bismillahirrahmanirrahim, surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin. Ini singkat saja ya, saya sudah pelajari beberapa tafsir ya. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini tidak akan lunak hati kita. Saya sebutkan dulu, jadi musyawarah ini syawarah di Quran, shin, wawu, ya. Shin, wawu, ro, syawarah di Quran itu maknanya mencari madu. Makna yang lain mencari pusaka. Angel enggak nyari pusaka atau nyari madu? Kalau sekarang gampang, datang saja ke toko. Zaman dulu sulit. Cari madu di mana? Di sarangnya. Potensial disengat, ya macam-macam lah ya. Bahkan siapa pernah nonton film Jungle Book, Mowgli itu? Hanya kepingin madu, ya beruang madu itu loh. Mowgli diprovokasi, mau naik ke sana katanya. Enggak kok, enggak disengat. Ternyata turun, saya disengat ini. Itu pasti lebah betina. Dari bawah kayak lebah jantan katanya. Ya kan? Pernah nonton itu kan ya? Oke, di Jungle Book itu loh. Oke, nanti nonton itu. Nah, rupa-rupanya syawarah ini di Quran terulang sebanyak 4 kali saja. Dan ini yang paling keren ini, adalah ada di surat Baqarah ya. Ada di surat Baqarah. Oke, sebentar. Di Baqarah 233 musyawarah ini ternyata fa'in aroda fisolan antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wal walidatu yuridun auladahunna haulaini kamilan. Saya sudah bahas ayat ini di ngaji soal kecerdasan Sayyidina Ali waktu itu. Oke. Di channel yang sama. Jadi begini, musyawarah ini dimulai dari rumah tangga. Ini musyawarah tentang menyusui anak atau enggak. Ibu ini terus bekerja atau tidak, jadi wanita karir atau enggak. Itu ada. Jadi musyawarah ini tentang menyusui dan tentang perang. Nah, di surat Ali Imran 159 latar belakangnya adalah perang. Jadi perang Badar, Islam menang, kafir kalah. Mereka mau balas dendam. Mereka sudah kasih ultimatum. Kita akan adakan serangan balasan. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Kita rapat. Musyawarah kita ini. Oke, setelah musyawarah ternyata banyak anak muda. Perang, jangan Nabi maksudnya begini. Ini pendapat saya, kata Nabi ini. Pendapat saya kita bertahan di kota. Kita bikin pertahanan, benteng, parit, dan lain-lain. Tapi ada anak-anak muda, perang harga diri. Nabi setuju, ini kan rapat ini, sidang paripurna di DPR MPR ini. Nabi masuk kamar ke kediaman beliau pakai baju perang, baju zirah. Lalu orang-orang begini, kok Nabi diajak perang? Nabi kan tadi mintanya kita bertahan. Nabi sudahlah kita tidak jadi perang. Lalu beliau bersabda begini, pantang bagi seorang Nabi kalau sudah pakai baju perang, Nabi membatalkan perang. Nah itu dia. Perang ya kan, lalu anak-anak muda miskin rek randu ya apa perang aja gitu ya kan, miskin jomblo perang aja ya kan. Nah hasil rapat itu apa? Perang Uhud. Keputusan rapat perang dan perangnya kalah. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini solusi Islam bagi semua persoalan ya, termasuk pertikaian nasab tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bukan karena rahmat Tuhan, hati kita tidak lunak. Lau kunta fazzon ghalidhal qalbi. Ini di tafsir Al-Mahasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi dikatakan fazzon ghalidhon. Fazzon ini fil aqwal, ghalidhon fil af'al. Fazzon maknanya tutur kata kasar. Ini di banyak tafsir disebutkan ghalidhal qalbi, hatinya keras. Nah, lan faddu min haulik. Muhammad, kalau tutur katamu kasar, hatimu keras, tidak mau terima nasihat, tidak mau rapat musyawarah dan lain-lain, lan faddu min haulik, mereka berpaling darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi Nabi ini rapat, ditekan, gimana caranya perang? Nabi kan maunya bertahan di kota. Ya kan? Bertahan, defensif. Maka betul sering saya katakan perangnya Nabi bukan tolabi, bukan ofensif tapi defensif, bertahan. Kemudian fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohon ampunan Muhammad untuk mereka, wasyawirhum. Tadi gara-gara perang kalah enggak? Kalah, perang kalah. Tapi perintah Allah wasyawirhum, senantiasalah saling bermusyawarah. Syawarah, senantiasalah untuk saling bermusyawarah. Bil amriyah. Fa idza azamta, kalau sudah bulat tekadmu, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin.
berarti jelas solusinya ini musyawarah. Duduk saja. Ini kalau masing-masing sama menang, harus ada wasit, harus ada pengadil. Pemerintah, NU dong kasih fasilitas, ya kan? Ini kan konflik umat ini. Muhammadiyah dong rapat bareng. Menteri Agama lah, ya kan? Nah tapi ini pendapat pribadi. Nggak setuju Pak, negara demokrasi. Ya silahkan, nggak setuju nggak apa-apa. Bagus, ini negara demokrasi ya. Oke, ada lagi? Nah, jadi saya kira demikian ya. Musyawarah mengambil madu di sarangnya. Artinya kalau mau musyawarah jangan dengan sembarang orang. Kalau mau ambil madu, ambil dari lebahnya. Lebah itu karakter orang beriman. Yang dimakan baik, yang keluar baik. Dia dimanapun madu hinggap, tidak ada dahan patah. Ya kan? Kenapa? Berarti dia memberi dampak positif ya, tidak tukaran sesama Islam. Kemudian dimanapun dia hinggap tidak ada dahan patah. Yang dimakan baik, kawan-kawannya baik. Kalau diserang dia, wah maka akan mengeroyok mereka ya. Jadi kalau mau musyawarah, mau mengambil madu, syawarah dari kata shin, waw, ro, maknanya mengambil madu atau mengambil mutiara atau mengambil pusaka. Kalau mau mengambil madu ya ke sarangnya, siap-siaplah disengat. Artinya kalau musyawarah siap-siaplah pendapatmu tidak diterima. Oke, relax dulu. Oke. Siap-siaplah pendapatmu tidak diterima, ya kan? Kalau musyawarah. Siap-siap saja pendapatmu tidak diterima. Nah, kalau Anda sudah siap silahkan musyawarah itu. Siap-siap saja nanti keputusan musyawarah you get the unexpected ya, result. Anda mendapati hasil yang tidak diharapkan. Ternyata waduh, DNA saya misalnya nyambung ke Yahudi. Ya itu konsekuensi, itu risiko. Nah, misalnya loh ya, misalnya. Tetapi saya hakul yakin, ini ainul basiroh ya. Banyak keturunan Kanjeng Nabi di Indonesia, banyak sekali. Bahkan kiai-kiai yang enggak bergelar Habib, banyak yang keturunan Kanjeng Nabi. Banyak. Nah, sekarang begini, RA Robitoh Alawiyah ini kan organisasi. Betul ya? Organisasi ya kan? Ya, namanya organisasi, manusia yang bikin. Ya kan? Nah sekarang begini, Anda mau berpihak ke yang mana? Saya ulama Pak, saya berpihak ke Habib. Ya berpihaklah ke yang benar. Persatuan Islam itu wajib. Ali Imran 103. Kita bersatu itu wajib. Daripada tukaran terawih ini 8 atau 20, bukan mending nggak terawih ya. Ya sudah mending bersatu saja. Persatuan. Ini gimana caranya tidak tukaran? Cari solusi. Bahwa nanti setelah itu jadwal ceramah berkurang, ya kerja dong, ya kreativitas lah, kan banyak pekerjaan, kan begitu. Nah itu dia. Jadi saya kira kalau sudah keturunan Nabi, alim, akhlaknya baik, wah itu sudah sangat mulia betul ya. Memang punya kemuliaan nasab, punya kemuliaan pengetahuan, kemuliaan akhlak, ya kan? Dan kita biasa saja kok. Kita tidak membenci, kitalah yang paling memuliakan mereka. Misalnya begini, kita tahu semua ahli hadis, tidak ada yang keturunan Nabi. Bahkan hanya 2 saja yang Arab. Ya kan? 2 yang lain non Arab. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud, Ad-Dailami, Al-Hakim. Tidak ada yang keturunan Nabi. Ya, kita menghormati mereka, kita baca hadisnya, ya kan? Imam yang 4 itu imam mazhab. Tidak ada yang Habib. Meskipun 2 Quraisy ya, Imam Syafi'i itu Quraisy itu. Tapi kita menghormatinya, kita ikuti mazhabnya, ya kan? Nah makanya begini, Allah ini menganugerahkan akal supaya kita mikir. Nah ukuran kita hormat kepada seorang ilmu dan akhlaknya. Kalau betul, jangankan, ini kan keturunan Kanjeng Nabi. Kalau salah, ya kita perbaiki, kasih teguran. Kalau masih ngeyel, ya ini negara hukum, ya bawa saja ke polisi. Jadi urusan hukum nanti yang menentukan. Jangankan itu ya, ibadah langsung ke Allah, ibadah mahdhah, ibadah murni, sholat. Kalau imam salah, wajib kita kasih tahu. Imam baca, lakum dinukum mumaddada, perbaiki. Kasih tahu, lakum dinukum waliyadin misalnya. Dia enggak mau ya sudah. Ya kan? Tapi jangan dipaksa, nah itu dia.
Nah, saya kira demikian ya. Jadi ini solusi Quran. Ayo kita bermusyawarah. Negara bisa memfasilitasi. Negara bisa memfasilitasi. Ya kan? Sengketa apa? Sengketa mana yang lebih ngeri ya kan? Sengketa Pilpres. Negara bisa selesaikan, ya kan? Negara bisa selesaikan sengketa tanah, sengketa apa saja. Karena negara ini ada memayungi, ya kan? Nah, terus bagaimana Pak yang mereka imigran kita semua imigran Mas dari surga kita, ya kan? Tapi imigran Pak misalnya. Ya kita semua imigran. Kita semua imigran, kita pendatang semua di sini. Siapa yang asli Indonesia? Nggak ada, kita pendatang semua di sini. Di bumi ini kita pendatang. Yang mungkin yang asli dinosaurus, ya kan? Binatang bersel satu, amoeba, itu penduduk aslinya itu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita sekarang kita lebih dewasa dalam beragama bernegara. Dewasa dalam beragama bernegara. Bagaimana ayatnya itu? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim minallahi bil muhsinin. Allah tidak melarang kalian berbuat bir. Catatannya satu, antabarru ya. Wa tuqsitu ilaihim. Satu kepada anil ladzina lam yuqatilukum fid din, yang tidak membahayakan merusak agama kita. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mencederai kita sebagai umat yang berbangsa bernegara. Kita wajib hormat, berbuat baik. La yanha, Allah selamanya tidak akan melarang. Ya silahkan kerjasama dengan non muslim, boleh-boleh saja, tidak ada urusan. Nah, pertikaian ini silahkan, daripada masing-masing punya kebenarannya sendiri, silahkan ayo ketemu musyawarah bareng, pemerintah fasilitasi atau Kementerian Agama atau PBNU, ayo ketemu rapat bareng, mana datamu nanti diuji. Kalau ditantang tes DNA, ya tes saja, apa susahnya, ya kan? Nggak punya duit Pak, negara masa nggak punya? Uang bensin kan banyak, yang diambil negara itu loh, kan banyak kan uangnya, sumber daya alam itu kan, yang diambil oknum, ya kan. Baik, saya kira demikian ya. Jadi pada prinsipnya hormat kita kepada keturunan Nabi tidak berubah. Nah, konflik ini cepat diselesaikan supaya umat tidak berlarut-larut. Kalau didiamkan, netizen Indonesia berbahaya, sangat barbar, ya kan, berbahaya. Jadi silahkan musyawarah, fasilitasi negara, PBNU, Kementerian Agama, difasilitasi saja. Nanti sidang, mana buktikan secara ilmiah. Ini kan tesisnya Kiai Mahyudin ilmiah, ya kan? Ilmiah. Ya lawan dengan ilmiah dong, bukan dengan marah-marah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.